Halo teman-teman, welcome back to QL for All bersama aku Hamzah Nasution. Dan aku mau sharing, kita ngobrol sih sebenarnya. Sambil aku kerja, sambil kita ngobrol. Memanfaatkan seluruh hal yang bisa aku lakukan. Jadi aku sambil lihat laptop ya. Seperti judulnya, jadi aku mau bahas antara views dan red card. Kalau dari pengalaman aku sebagai seorang QL, jadi memang aku personally sebelum approach QL-nya, aku pasti akan lihat views. Karena views tuh gampang banget dilihat. Jadi kalau misalnya viewsnya oke, baru aku kepoin kontennya. Nanti kalau misalnya kontennya emang oke, baru aku lanjut untuk tanyain ke QL-nya. Dia apakah available apa enggak. Jadi menurut aku pribadi, bukan berarti orang yang kontennya asal-asalan, gak high production, itu nggak kita approach. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah dari aku sebagai brand team yang kurang lebih udah berapa ya, sekitar 4-5 tahun, aku ngerasa bahwa views itu adalah salah satu hal yang paling utama sebagai faktor kamu bisa dihubungi sama brand. Karena itu yang aku lakukan selalu di setiap brand. Karena gini, kita dari sisi brand kan kerjasama sama KOL. Salah satu indikator KOL tuh kalau di sosial media kan dilihat dari views atau yang lebih seriusnya reach, ya. Nah, ya kita butuh dong performance yang bagus. Terlepas mungkin ada asumsi yang bilang kalau dia beli views gimana. Nggak masalah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita lihat viewsnya stabil. Terlepas tuh beli atau enggak. Dan menurut aku emang ada ya KOL yang beli views di seluruh videonya. Itu sih niat banget dan itu bukan urusan kita. Yang penting viewsnya bagus. Jadi ibaratnya banyaklah consideration, banyak hal-hal yang kita pertimbangkan. Jadi kalau kita milih suatu hal, pasti ada pro ada kontranya gitu. Oke, tadi aku baru tes suaraku kedengeran enggak, tapi agak noise dikit. Aku nggak tahu kenapa, nggak apa-apa lah. Yang penting kita mulai dulu aja. Yang penting niat aku adalah untuk berbagi apa yang aku sudah miliki ke kalian. Biar makin banyak lagi orang yang terjun di dunia QL, biar beneran QL for all. Oke, tadi ada sedikit revisi ya. Maksudnya di awal tuh bukan aku sebagai KL tapi sebagai KL brand team. Terus kayaknya aku kerja di brand mungkin sekitar 4 tahunan ya. Nah, terus yang aku mau bahas adalah aku mau highlight bahwa yuk kalian buat konten biar viewsnya bagus. Karena views tuh adalah indikator utama. Ya, sebelum aku melihat konten kalian. Dan di zaman sekarang bukan berarti kayak kontennya bagus yang high production dia yang akan menjadi QL terbaik, dan bukan berarti juga QL yang kontennya nggak high production dia yang nggak bagus, enggak sih. Justru kalau di sini yang aku lihat adalah uniqueness ya, aku ngeliat unik atau different, dan keunikan atau difference itu sangat cocok untuk banyak orang. Nanti kalian artikan sendiri lah ya. Jadi intinya adalah kalau aku sekarang mikirnya adalah views utama. Kemudian bagaimana cara meningkatkan views ya dari uniqueness yang kalian punya, dari seberapa berbedanya kalian dengan orang lain. Jadi aku menyarankan mungkin buat KOL-KOL yang baru mulai berkarir, yang nano atau mungkin siapapun itu, coba cari hal yang paling berbeda dan menjadi identity kalian. Jangan sampai misalnya kalian nge-review skincare, kamu sama KOL lain tuh sama gitu doang, yang ngebedain cuma muka kamu doang. Itu menurut aku ya, mungkin agak jahat ngomongnya tapi itu benar adanya. Oke? Jadi poin utama yang sekarang adalah bagaimana kamu mendapatkan views yang tinggi, dan views yang tinggi itu kamu hasilkan dari evaluasi konten-konten kamu sebelumnya. Dan kalau aku lihat dengan hadirnya platform TikTok itu mampu memberikan diversity ya. Jadi semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda itu bisa jadi content creator. Tapi kalau dulu zamannya Instagram, menurut aku ya, itu yang paling good looking itu yang akan jadi selebgram. Menurut aku dulu ya. Oke, jadi itu. Terus balik lagi ke views dan red card, kita pun sebagai brand kita punya patokannya. Ada KOL mungkin yang viewsnya grade A, grade B, grade C. Jadi intinya bukan berarti kalau misalnya oh ya viewsnya tuh harus segini ya untuk bisa dapat kerjasama sama brand, enggak. Kita pun juga ada batasannya. Minimal banget berapa sih views yang harus KOL dapetin. Itu ada hitungan sendiri orang dapur.
ya. Jadi menurut aku mau menjelaskan bahwa views dan red card itu sangat berhubungan sekali. Terlepas nanti konten kalian bagus atau enggak. Karena kita nggak ngeliat bagus atau enggak kontennya, tapi kita lebih ngeliat kayak personality kalian, cocok nggak sama brand, gimana cara kalian nge-review produk, kita ngeliat gitu. Kalau kalian nge-reviewnya sama-sama aja kayak orang lain, ya nggak ada bedanya dong kalian dengan orang lain. Mending kita cari orang lain yang jauh lebih bagus daripada kalian gitu. Jadi sebenarnya yang aku mau highlight adalah pertama views itu sangat related sama red card. Nanti poin berikutnya yang berhubungan dengan konten mungkin aku akan bahas di video berikutnya. Tapi aku mau meng-highlight seberapa penting views yang kita cari-cari sebagai brand. Jadi kalau misalnya viewsnya kalian rendah, konten kalian bagus pun, dan kalian secara personality juga bagus dengan brand kita, mungkin kita nggak akan pakai. Ya kita mungkin akan pakai kalian, ya kalian sebagai last option kalau nggak ada lagi KOL yang emang available atau nggak ada lagi KOL yang sesuai dengan persona yang kita mau gitu. Oke. Memang agak pedes ya, jadi makanya tuh aku kalau ngelihat KOL tuh pasti pertama banget ngeliat dari viewsnya dulu. Sesimpel kayak misalnya di FYP, terus aku lihat profilnya, kemudian dari profilnya itu aku lihat oh iya viewsnya stabil, jadi bukan hanya pas FYP doang. Misalnya viewsnya oke lah, mungkin pas FYP viewsnya 1 juta, tapi untuk konten-konten yang lain viewsnya 100 ribu, ratusan ribu masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita buka viewsnya 1 juta yang FYP, tapi views yang lain kayak masih ada 6 ribu, 3 ribu, 4 ribu, itu pun kita agak worry sebagai klien bahwa kita ngeliat oh ternyata views anak ini nggak stabil gitu. Dan aku pun masih struggle ya, jadi aku mencoba juga mengimplementasikan apa yang aku punya ke dalam platform aku sendiri, dan itu aku masih struggling banget, views masih naik turun dan lain sebagainya. Tapi yang aku mau highlight adalah aku belum sampai di tahap buat views, tapi aku masih di tahap bagaimana konsisten ngonten dulu aja. Oke. Jadi views sebegitu pentingnya karena kita sebagai KOL spesialis khususnya, kita udah nggak berada di tahap dimana KOL itu posting konten kerjaan kita kelar, tapi nggak. KOL posting konten, viewsnya bagus, kemudian dia buat konten sesuai dengan brief. Nah yang sesuai dengan brief ini yang nanti kita akan bahas di session berikutnya gitu. Minum dulu kali ya. Jadi aku coba ulang kembali karena aku juga nggak tahu dari tadi ngomong apa. Harusnya tadi aku bilang tuh aku mau kerja ya, tapi jadinya malah ngobrol. Harusnya aku membuat diri aku bisa membelah diri saat harus ngomong dan sambil berpikir. Dan itu versi aku ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari dari versi yang lain gitu ya. Bisa cari dari versi yang lain kalau itu versi aku. Kalau menurut aku kumpulin aja sih point of view atau masukan atau saran dari orang-orang yang berbeda. Jadi nanti kalian sendiri yang ngumpulin mana yang paling cocok. Kalian sendiri yang ngefilter, kalian sendiri yang menentukan rumus dari point of view orang yang berbeda-beda. Jangan sampai ditelan dari satu orang doang gitu. Dan itu yang aku coba juga. Jadi aku pengen belajar juga dari teman-teman lain yang aku mungkin masih kurang dalam hal itu, jadi aku mau ngumpulin point of view dari orang yang berbeda-beda. Oke, jadi aku mau ngasih tahu sebagai dari sisi brand atau dari sisi klien, kacamata aku tuh seperti itu. Jadi kita tuh poin utamanya tuh memang lihat dari views, karena views itu yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kita milik KOL tuh nggak salah-salah. Karena kan secara pekerjaan tuh harus ada angkanya bahwa ini tuh pekerjaan kita bagus, rendah, jelek, atau keren banget. Nah, views QL itulah yang kita pertanggungjawabkan. Jadi makanya itu sangat penting. Dan views itu pun yang kita akhirnya worth it untuk bayar QL mahal. Oke? Tapi aku disclaimer sekali lagi, ini masih bahas views, belum bahas kualitas konten QL. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kalau rame, enggak dong. Gitu, apalagi ya? Ya itu yang aku lihat. Dan ini ya, dan nanti akan berhubungan sama konten, jadi nanti aku akan bahas di part berikutnya. Cuman aku mau gambarin memang sepenting itu views
yang kita lihat dari kacamata brand, dan kita worth it juga mengeluarkan uang lebih jika memang views kalian sangat tinggi. Dan coba nanti kalian pelajari KOL-KOL yang punya viewsnya stabil. Viewsnya stabil tuh nggak naik turun, yang flopnya nggak jauh banget. Misalnya dia bisa dapat ratusan ribu, terus nanti tiba-tiba dia cuma dapatnya ribuan doang, atau dia ribuan tapi nanti bisa dapatnya cuma puluhan doang gitu ya. Misalnya dia dapatnya 1.000 gitu ya, terus nanti tiba-tiba ada yang 20, 30. Nah itu kan kurang stabil ya. Better mungkin ada yang 1.000, 6.000, 7.000, 8.000, tiba-tiba mungkin naik 10.000, nanti balik lagi 2.000, 3.000. Itu nggak ada masalah, yang penting viewsnya tuh stabil. Dan nanti kita tinggal membandingkan mana QL A, QL B, sampai QL Z yang paling bagus dari segi views dan indikator-indikator lainnya. Jadi gini, teman-teman creator gitu, kalian juga tahu ya, teman-teman QL kalian juga tahu bahwa kalian itu sosial medianya dibandingkan sama konten creator yang lain, apalagi yang setipe, apalagi yang jumlah followersnya mirip-mirip. Jadi misalnya QL Mikro akan dibandingkan dengan seluruh QL Mikro. Misalnya kategorinya beauty, ya udah QL Mikro Beauty ini dibandingin nih. Misalnya kita hubungin 20 orang, ya udah 20 orang ini kita bandingin mana yang paling bagus, nanti kita filter. Nanti akhirnya ya udah deh, dari 20 orang ini kita pilih 3 orang atau 5 orang gitu. Dan salah satu indikatornya itu dilihat dari views. Oke, dan step yang harus dilakukan buat kalian yang baru mulai ngonten menurutku, konsisten untuk buat konten dulu. Konsisten untuk bikin konten dulu aja. Jadi kayak ya udah buat habit ngonten itu menjadi rutinitas kalian sehari-hari. Baru nanti skillnya di-upgrade lagi hari demi hari. Jadi kalau menurut aku buat yang baru ngonten, jangan kayak langsung tiba-tiba pengen viewsnya stabil. Nanti akhirnya kalian pusing ya kan. Jadi mending kalian batesin kayak mungkin dua bulan, mungkin akhirnya udah jadi habit nih ngonten tiap hari. Dan apalagi buat yang baru mulai, ya harus ngonten tiap hari. Atau yang mungkin followers masih kecil, menurut aku harus ngonten tiap hari. Ngonten tiap hari itu bisa macam-macam ya. Bisa mungkin di story doang, atau di satu video di TikTok gitu ya. Kemudian bebas deh, pokoknya harus ngonten tiap hari. Dan akhirnya kegiatan ngonten tuh udah jadi rutinitas. Jadi nanti 3 bulan, 4 bulan tuh ngonten tuh udah kayak suatu kegiatan yang dicari-cari gitu. Ternyata lightingnya beda ya. Oke, berarti aku harus yang putih nih, buka layarnya. Gitu. Jadi gini nih misalnya nih ya, sesimpel kayak aku suka banget nih dengan personality QL-nya. QL-nya juga cocok dengan brand kita, tapi viewsnya rendah atau viewsnya naik turun gitu ya. Viewsnya naik turun, gak stabil, atau viewsnya emang rendah banget, ya mending aku mundur, aku gak jadi kerja sama. Jadi sebegitu pentingnya views buat kita yang berani bayar QL. Ingat ya, berani bayar QL. Oke? Dan buat kalian yang kayak masih di barter gitu ya, menurut aku yaudah kalian fokus sama buat aja dulu kontennya. Jangan kalian kayak kerjasamanya barter tapi kalian kayak pengen oh ya viewsnya stabil, viewsnya tinggi, tuh capein diri sendiri. Atau juga kalian dibayar dengan produk doang, atau produk itu nggak bisa bayar cicilan kalian dan lain sebagainya. Jadi harus masuk akal juga itu. Dan brandnya juga di apa ya, di educate juga. Ini kan cuman produk doang, jadi service yang kita bisa berikan ini. Dan menarik banget juga buat apa ya, buat kalian yang berani nolak kerjaan klien dengan hal atau kita cuma dibayar sama produk doang, atau bahkan produknya harus beli sendiri dulu gitu ya. Atau misalnya kita dapat produk tapi postingannya tuh baik banget, itu sih menurut aku salahnya di kalian juga sih. Tapi aku juga nggak bisa nyalain kalian 100% ya, mungkin salahnya di kedua belah pihak. Dan aku nggak berada di posisi kalian sebagai QL, nggak berada di posisi sebagai brand itu juga, jadi aku nggak tahu secara garis besar. Cuman aku bisa memberikan point of view dari aku bahwa kalian berhak dibayar lebih gitu. Dan semoga hal ini tidak akan terjadi di kemudian hari, karena pelan-pelan kalian udah berani mulai nolak, pelan-pelan kalian udah mulai menghargai diri kalian sendiri, pelan-pelan juga kalian menghempaskan gitu ya, membuang para penjajah gitu ya.
Karena menurut aku tuh mereka ngejajah sih, udah barangnya dikit gitu ya, terus banyak mau, terus kontennya juga nanti diambil atau dicuri, ya kan? Ibaratnya kalian membuka pintu buat pencuri masuk ke rumah kalian terus diambilin semuanya. Karena buat konten walaupun followersnya cuman dikit, nggak ngelihat dari jumlah followers, kalian buat konten kalian mengeluarkan waktu yang lama kan. Jadi waktu itu emang bisa bisa diputar kembali gitu loh. Misal kalian yang harusnya mungkin bisa melakukan kegiatan yang lain, tapi dengan kalian terima project itu tuh yang nggak seberapa itu, kalian kehilangan waktu berapa jam kalian yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih produktif. Jadi ya itu sedikit point of view dari aku ya. Jadi views begitu penting. Views itu kita akhirnya bisa dibayar lebih sama klien. Dan buatlah secara organik ya. Jangan sampai beli views. Kalau kalian misalnya beli views, kalian akan terus-terusan beli views dan akhirnya kalian nggak untung. Gitu. Dan percayalah gitu ya, jika viewsnya tinggi, maka kemungkinan-kemungkinan baik juga bisa kita temui. Misalnya bisa apa namanya? Bisa meningkatkan jumlah like, jumlah komen, save, share, jumlah followers. Terus kalau misalnya kalian ada apa namanya affiliate program atau ada produk linknya, itu bisa juga meningkatkan orang yang klik dan akhirnya transaksi. Karena asumsinya atau analogi, bukan asumsi, karena analoginya semakin banyak orang yang ngelihat, maka semakin besar kesempatan orang itu untuk melakukan aktivitas lainnya, bukan hanya sekedar ngelihat. Aktivitas lain aktivitas lainnya seperti likes, comment, save, share, sampai beli produknya. Oke, jadi buat teman-teman, ayo yang viewsnya masih kecil, boleh ditingkatin lagi ya. Terus kalau ditanya, berapa sih idealnya viewsnya? Idealnya berapa ya? Kalau views ya, mungkin views idealnya seminimal-minimal banget 50% kali ya. Tapi makin gede jumlah followersnya, maka persentasenya juga makin akan turun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Gitu ya. Mungkin ya, 50% minimal. Aku juga belum research. Ya, tapi itu sekedar gambaran. Nanti kalian hitung-hitung sendiri aja ya. Ya udah itu dulu pembahasan seputar views dan red card. Kalau ada yang mau ditanya tinggal DM aja di Instagram aku Hamzah Nasution, nanti aku coba bales. Atau komen di bawah boleh. Jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe, like, share ke seluruh sosial media kalian. Sampai ketemu di QL for All episode berikutnya.